Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil kelompok kami tentang preformulasi pseudopolimorfisa dan sifat kristal. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Devi Nur Cahyani Ghaffar, Az-Zahra Ramadhani Zamzam, Dicki Alexander Daton, dan Fazrin Moso. Definisi preformulasi. Preformulasi dapat diartikan sebagai langkah awal yang dilakukan ketika akan membuat formula suatu obat. Preformulasi meliputi pengkajian tentang karakteristik atau sifat dari bahan obat dan bahan tambahan obat yang akan diformulasikan. Preformulasi dapat juga dikatakan sebagai tahap awal dalam rangkaian proses pembuatan sediaan farmasi yang berpusat pada sifat-sifat fisika, kimia, zat aktif yang dimana dapat mempengaruhi penampilan obat dan perkembangan suatu bentuk sediaan farmasi. Dengan kata lain, preformulasi merupakan suatu investigasi sifat-sifat fisik dan kimia zat aktif tunggal atau digabung dengan eksipien. Selanjutnya, tujuan preformulasi. Tujuan preformulasi yaitu untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi formulator dalam mengembangkan bentuk sediaan yang stabil dan ketersediaan hayati yang dapat diproduksi dalam skala besar. Selanjutnya, preformulasi dalam arti luas digunakan untuk berbagai macam sediaan farmasi tertentu dan didefinisikan sebagai pendahuluan untuk penetapan formula akhir yang sebenarnya dan arah kerja untuk pembuatan produk. Sediaan harus stabil, kompatibel, tersedia hayati, dan dapat dibuat suatu cara yang ekonomis. Studi preformulasi yang awalnya mempelajari sifat fisik dan kimia senyawa dengan sasaran pemilihan formulasi sediaan dalam komposisi yang optimal. Selanjutnya, sifat kristal. Sifat kristal banyak zat aktif terdiri atas lebih dari satu bentuk kristal dengan pengaturan ruang kisi-kisi yang berbeda. Sifat ini disebut polimorfisa. Banyak solid dapat dibuat dalam suatu bentuk polimorfisa tertentu melalui pelakuan kondisi kristalisasi yang tepat, mencakup sifat pelarut, suhu, dan kecepatan pendinginan. Bentuk polimorf yang berbeda dari suatu bentuk solid berbeda satu sama lain berkenaan dengan banyaknya sifat fisik seperti kelarutan, disolusi, bobot jenis nyata, bentuk kristal, perilaku pemadatan, sifat aliran, dan stabilitas keadaan solid. Penelitian secara aktif dilakukan untuk menghindari masalah stabilitas, ketersediaan hayati, atau masalah pengolahan. Selanjutnya, unit processing, seperti pencampuran, penggilingan, dan pentabletan dapat menyebabkan perubahan dalam jenis kristal. Akibatnya, sifat fisik dan kemungkinan besar sifat biofarmasetik suatu zat aktif dapat berubah. Oleh karena itu, perhatian besar harus dilakukan untuk menetapkan jenis polimorf yang ada dan di bawah kondisi apa dan berapa lama polimorf akan stabil. Kristal atau hablur adalah suatu padatan yaitu atom, molekul atau ion penyusun yang terkemas secara teratur dan polanya berulang melebar secara 3 dimensi. Secara umum, zat cair membentuk kristal ketika mengalami proses pemadatan. Pada kondisi ideal, hasilnya berupa kristal tunggal yang semua atom-atom dalam padatannya terpasang pada kisi atau struktur kristal yang sama. Tetapi, secara umum kebanyakan kristal terbentuk secara simultan sehingga menghasilkan padatan polikristalin. Selanjutnya yaitu cacat kristal. Cacat kristal disebabkan oleh ketidaksempurnaan dan pergeseran selama pengaturan kisi-kisi. Gangguan dalam kisi-kisi kristal menyebabkan perubahan utama dalam kemudahan proses reaktivitas kimia dan laju disolusi. Dapat disimpulkan bahwa proses kristalisasi akan mempengaruhi perilaku ZA. Berkenaan dengan stabilitas fisika dan kimia, kemampuan proses dan daya guna, serta biofarmasetikanya. Penyeleksian prosedur kristalisasi yang tepat bisa dijadikan acuan untuk menghasilkan sifat optimum zat aktif. Pada umumnya, zat-zat higroskopis harus disimpan dalam suatu wadah tertutup rapat yang lebih baik dilengkapi dengan suatu desikan atau zat pengering. Metode analisis untuk memantau tingkat atau konsentrasi lembab, gravimetri, titrasi Karl Fischer, kromatografi gas, analisis
gravimetri yang tergantung pada presisi yang diinginkan dan jumlah lembab yang diabsorpsi pada sampel zat aktif. Cacat kristal selanjutnya yaitu pada proses kristalisasi menggunakan solvent mungkin terbentuk hidrat atau air atau sulfat. Hal ini dapat merubah kristal habitatnya. Senyawa yang terbentuk dinamakan pseudopolimorfisa. Perbedaan antara bentuk polimorf yang salah ini dengan true polimorf dapat diteliti dengan melihat kelakuan atau sifat melebur senyawa ini yang dispersikan dalam minyak silikon. Menggunakan hot stack mikroskop, pseudopolimorfisa pada proses pemanasan akan terbentuk gelembung gas dalam minyak silikon, sedangkan true polimorf melebur dengan membentuk bulatan-bulatan atau globular. Selanjutnya, polimorfisa. Polimorfisa adalah sifat zat aktif yang terdiri atas satu bentuk kristal dengan pengaturan ruang kisi-kisi yang berbeda. Polimorf adalah bentuk kristal yang berbeda. Pseudopolimorfisa adalah suatu kristal solid yang sering menjerat molekul pelarut dalam suatu posisi kisi-kisi tertentu dan dalam stoikiometri. Banyak solid dapat dibuat dalam suatu bentuk polimorfisa tertentu melalui kristalisasi yang tepat. Selanjutnya yaitu tipe polimorfisa. Ada dua tipe polimorfisa, yaitu tipe monotropik dan tipe polimorf enantiotropik. Monotropik adalah polimorfisa yang hanya satu bentuk zat aktif yang stabil atau terlepas dari suhu dan tekanan, dan bentuk menstabil akan kembali ke bentuk stabil seiring dengan waktu. Polimorf enantiotropik adalah perubahan dari suatu bentuk ke bentuk lain yang bersifat reversibel. Unit processing seperti pencampuran, penggilingan, dan penstabilan dapat menyebabkan perubahan dalam jenis kristal. Akibatnya, sifat fisik dan kemungkinan besar sifat biofarmaseutik suatu zat aktif dapat berubah. Oleh karena itu, perhatian besar harus dilakukan untuk menetapkan jenis polimorf yang ada dan di bawah kondisi apa dan berapa lama polimorf akan stabil. Selanjutnya, pseudopolimorfisa. Perubahan dalam proses kristalisasi juga dapat menyebabkan masuknya molekul pelarut dalam kristal, menghasilkan solvent atau terutama jika air yang masuk berupa hidrat. Kristal ini mempunyai sifat-sifat yang berbeda dari sampel non-solvent. Dalam cara yang sama, dengan bentuk polimorf yang berbeda disebut pseudopolimorfisa. Solvent yang berbeda dari zat aktif yang sama terbukti dapat menghasilkan konsentrasi darah yang berbeda mengikuti pemberian bentuk sediaan solid oral. Akan tetapi, mengingat polimorf dalam merupakan bentuk dengan titik leleh terendah yang akan menghasilkan konsentrasi darah yang paling tinggi. Solvent tersebut kadang-kadang berupa hidrat dan untuk zat aktif lain adalah bentuk anhidrat yang menghasilkan konsentrasi yang paling tinggi. Selanjutnya, suatu padatan yang mengandung molekul air disebut hidrat, sedangkan yang mengandung pelarut organik disebut sulfat. Padatan sulfat biasanya disebut dengan pseudopolimorf, yaitu kristal padat yang di dalamnya terdapat molekul pelarut dalam struktur kristalnya, baik dalam proporsi stoikiometri maupun non-stoikiometri, yang memberi perbedaan sifat fisik kristal tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.